Laporan mendalam mengenai tragedi keluarga di Luwu Timur, Sulawesi Selatan ini menguak lemahnya respons aparat Indonesia saat menangani kasus kekerasan seksual. Dikutip dari artikel Project Multatuli yang ditulis oleh Eko Rusdianto, Lydia nama samaran melaporkan pemerkosaan yang dialami ketiga anaknya, semuanya masih di bawah 10 tahun. Terduga pelaku adalah mantan suaminya, ayah kandung mereka sendiri. Seorang aparatur sipil negara yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah. Polisi menyelidiki pengaduannya, tapi prosesnya diduga kuat penuh manipulasi dan konflik kepentingan. Hanya 2 bulan sejak ia membuat pengaduan, polisi menghentikan penyelidikan. Bukan saja tidak mendapatkan keadilan, Lydia bahkan dituding punya motif dendam melaporkan mantan suaminya. Ia juga diserang sebagai orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Serangan ini diduga dipakai untuk mendelegitimasi laporannya dan segala bukti yang ia kumpulkan sendirian demi mendukung upayanya mencari keadilan. Kendati sudah bercerai, mantan suaminya masih ingin terlibat pengasuhan bersama. Mantan suaminya bebas menjemput ketiga anaknya saat pulang sekolah serta memberinya uang jajan atau mainan. Situasi itu berjalan terlihat normal sampai Lydia menyadari kenyataan yang disembunyikan. Ketika membantu anaknya mandi, ia menemukan beberapa bekas luka lebam di paha anaknya. Si anak beralasan, lebam-lebam itu karena jatuh saat bermain kejar-kejaran. Bukan saja luka lebam, perilaku anak-anaknya berubah drastis. Lebih suka diam, sering memukul, malas makan dan sering pusing. Bermula dari si sulung yang mengeluh sakit pada ibunya. Hingga akhirnya pengakuan itu keluar dari mulut mungilnya, disambut cerita yang sama oleh adik-adiknya. Ibu ketiga anak ini berharap dapat perlindungan saat mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Luwu Timur. Tapi di kantor ini terduga pemerkosa malah dipertemukan dengan anak korban, untuk mengecek trauma atau tidak. Si ibu minta pendampingan tapi diabaikan. Segala bukti, cerita yang konsisten, juga diabaikan. Ibu dan ketiga anak diinterogasi tanpa penasihat hukum. Si ibu dipaksa penyidik menandatangani BAP. Proses penyelidikan dihentikan hanya selama 2 bulan. Ibu tidak mau menyerah begitu saja. Ia menyetir sendiri membawa ketiga anaknya ke kota Makassar. Perjalanan 12 jam dari Luwu Timur. Dari sini dia bertemu dengan LBH Makassar. Kasusnya diadvokasi. Dari cerita ketiga anak yang konsisten, satu sama lain saling menguatkan, pemerkosanya lebih dari 1. Polisi menerima laporan Lydia pada tanggal 9 Oktober tahun 2019. Seorang petugas polisi wanita mengantarkan ketiga anaknya ke sebuah puskesmas untuk visum, tanpa pendampingan. Kemudian, ketiganya dimintai keterangan oleh penyidik berseragam, tanpa didampingi Lydia, penasihat hukum, pekerja sosial ataupun psikolog. Ketiga anaknya didiagnosis internal thrombus hemoroid plus child abuse. Kerusakan pada bagian anus akibat pemaksaan persenggamaan. Diagnosis lain abdominal and pelvic pain. Kerusakan pada organ vagina akibat pemerkosaan. Diagnosis selanjutnya vaginitis atau peradangan pada vagina dan konstipasi atau susah buang air besar. Di rumah sakit rujukan itu, anak-anaknya memperagakan apa yang dilakukan ayah mereka setelah dokter bertanya apa penyebab luka-luka di bagian anus dan vagina.
Diagnosis awal, dokumentasi foto dan rekaman video, serta hasil pemeriksaan ke rumah sakit ini diabaikan oleh penyidik Polres Luwu Timur. Polisi tidak melanjutkan secara serius temuan-temuan kekerasan. Lydia diminta menandatangani berita acara pemeriksaan, BAP, tersebut tapi dilarang membacanya terlebih dulu. Pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober polisi mengabarkan hasil visum dari puskesmas dan menurut seorang penyidik mengklaim tidak ditemukan apa-apa. Pada hari yang sama, Lydia diinterogasi oleh penyidik tanpa didampingi penasihat hukum. Pada tanggal 28 Oktober salah seorang anak Lydia mengeluhkan sakit pada bagian dubur. Lydia memotret beberapa luka itu. Dan, lagi-lagi atas inisiatifnya sendiri pada tanggal 1 November Lydia membawa satu celana dalam yang terdapat cairan hijau dan satu celana legging yang terdapat bercak darah ke Polres Luwu Timur. Sehari kemudian, penyidik kepolisian menghubunginya jika akan ada pemeriksaan di Bidokes Polda Sulsel pada tanggal 6 November. Saat itu Lydia menerima ancaman dari mantan suaminya, terduga pemerkosa. Ancamannya terduga pelaku akan menghentikan nafkah bulanan kepada ketiga anak mereka jika Lydia meneruskan proses pemeriksaan ke Makassar. Pada tanggal 15 November terbit surat visum fisik ketiga anaknya oleh tim forensik Bidokes Polda Sulsel, yang menyatakan tidak ditemukan kelainan atau tanda kekerasan fisik terhadap ketiga anak Lydia. Kepolisian Luwu Timur lalu menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan pada tanggal 19 Desember. Surat ini mengacu proses penyelidikan serta gelar perkara pada tanggal 4 Desember. Surat itu memuat ketetapan kepolisian menghentikan proses penyelidikan tertanggal tanggal 10 Desember tahun 2019, tanpa ada detail pertimbangan penghentian. Jadi rentang waktu laporan dan penghentian penyelidikan cuma 63 hari. Ini sangat cepat dan kami anggap tidak masuk akal. Apalagi ini kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah anak. Pada tanggal 26 Desember tahun 2019, LBH Makassar bersama Lydia mendatangi Polda Sulawesi Selatan dan meminta gelar perkara khusus atas penghentian penyelidikan di Polres Luwu Timur. Dalam surat itu dilampirkan foto-foto luka pada anus dan vagina ketiga anak. Selanjutnya, pada 10 dan tanggal 13 Februari tahun 2020, tim hukum melayangkan surat untuk gelar perkara, tapi tak ada jawaban. Pada tanggal 19 Februari Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Ibrahim Tompo malah menyampaikan ke media kalau mereka telah melaksanakan gelar perkara internal dan penghentian penyelidikan. Disebutnya sudah sah dan sesuai prosedur. Pada Oktober tahun 2019 pejabat Luwu Timur laporkan balik mantan istri setelah dilaporkan perkosa anak kandung. Mengutip dari Tribun Timur, Auditor Inspektorat Luwu Timur berinisial SA, 43 tahun, melaporkan balik mantan istrinya Lydia ke Polres Luwu Timur. SA tidak terima nama baiknya dicemarkan Lydia dengan tuduhan dan dilaporkan ke polisi sudah memperkosa anak kandungnya sendiri AL 8 tahun, MR 6 tahun dan AS 4 tahun. Terkait ia dilaporkan memperkosa anak kandung sendiri. Laporan itu ia anggap perbuatan yang keji kepada dirinya. Ini fitnah keji, imbuhnya. SA melaporkan Lydia atas tindakan penghinaan. Laporan SA masuk ke Polres Luwu Timur pada tanggal 9 Oktober tahun 2019.
Lydia berstatus ASN di salah satu organisasi perangkat daerah, OPD, di Pemkab Luwu Timur. SA mengatakan untuk membuat diri dan pikirannya tenang ia membaca Al-Quran. Kalau saya di rumah mengaji Pak, imbuhnya.